Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saya yakin dan percaya pasti panitia tidak menduga jamaah ini akan seramai ini. Dianggap ini sholat subuh, setelah itu ada beberapa orang kumpul, setelah itu duduk-duduk ceramah, tapi ternyata Lampung tidak seperti itu. Lampung ini orang yang suka cinta kepada pengajian. Buktinya mana? Ya ini, informasinya tidak di-share saja seramai ini. Dan ini zaman dulu kita selalu pasang baleho, pasang banner banyak-banyak supaya jamaah ramai datang. Sekarang kita kalau buat pengajian gimana supaya jamaah tidak datang? Jadi memang dunia ini terbalik-balik sudah Bapak Ibu. Dulu itu perempuan di mana-mana kalau pakai cadar itu pasti jadi bahan ejekan, diperhatikan, dipelototi. Sekarang siapa yang tidak pakai cadar malah itu yang diperhatikan. Oleh sebab itu maka kita jangan tertipu dengan dunia yang hari ini menjadi satu pedoman, boleh jadi besok menjadi sesuatu yang ditinggalkan, karena dunia ini perubahannya luar biasa. Dulu kalau muat pengajian itu maka amat sangat diinginkan orang ramai, orang berdesak-desakan, orang berkumpul. Itulah foto yang diupload di FB, di Instagram untuk menunjukkan syiar ramai. Betul? Sekarang malah foto yang ustadz saja dengan tiang lah yang diupload untuk menunjukkan bahwa kami tidak ada mengumpulkan orang ramai sesuai protokol kesehatan. Maksud saya foto ramai-ramai ini jangan diupload. Yang streaming itu tunjukkan gambar saya sendiri, beberapa kepala ini boleh masuk untuk menunjukkan bahwa kita dalam keadaan aman dan damai. Saya lihat baleho ceramah ini nggak ada judulnya, tak ada judul. Artinya terserah Ustadz lah mau ngomong apa. Di situ ada gambar Ustadz Abdul Somad, di samping Ustadz Abdul Somad ada gambar Haji Dasril Sultan Bagindo. Haji Dasril merantau dari kampung halaman ke Jakarta, berkenalan dengan ulama dari bumi Minangkabau, namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Orang Minang tidak punya kamar di rumahnya. Orang Minang tinggal di surau. Maka orang Minang itu pasti pandai dua. Yang pertama mengaji, yang kedua basile. Orang Minang pandai basile tapi tak pandai manjile. Orang Minangkabau kalau dia merantau maka dia dekati surau, karena dia dibesarkan di surau, maka dia pasti akan azan, dia akan sholat berjamaah. Itu Minangkabau. Jadi kalau ada orang Minangkabau tidak ke surau, itu bukan Minangkabau, itu kabau. Maka begitu dia merantau ke Jakarta, menyeberangi pulau Sumatera ke pulau Jawa, maka yang dicarinya pertama adalah ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang negerinya, anak mudanya didekatkan dengan ulama. Ini pelajaran yang pertama. Siapapun dia, maka dia mesti dekat dengan ulama. Anjing, tak boleh nyebut anjing sekarang. Jangankan nyebut anjing, yang mirip-mirip anjing aja nggak boleh.
Tidak boleh disebut pantang. Tapi dalam Al-Quran, lebih spesifiknya lagi dalam surat Al-Kahfi, disebutkan tentang takut. Dalam satu ayat disebutkan 4 kali dalam surat Al-Kahfi. Kenapa? Padahal ini najis luar biasa. Bulunya aja najis, apalagi air liurnya. Kalau sampai ada bejana dijilat oleh seekor anjing, maka seluruh air bejana, nampan, tempayan, ember ditumpahkan semuanya, dan mesti disiram dengan 7 air, 1 dengan air bercampur dengan air tanah. Tapi dalam surah Al-Kahfi anjing disebutkan. Mengapa? Karena dia dekat dengan orang soleh. Makanya diantara hewan-hewan, kambing, lembu, sapi disebut biasa surat Al-Baqarah tentang zakat. Tapi seekor anjing, wahyu tidak turun gara-gara anjing. Mana yang tidak turun itu? Surat Ad-Duha lama tidak turun, sampai akhirnya datang seorang perempuan namanya Khawlah. Dia masukkan batang sapu ke bawah tempat tidur, dia tarik seekor bangkai anak anjing, setelah dibuang barulah turun. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membiarkanmu wahai Muhammad. Karena turun wahyu lama sekali. Apa kata istri Abu Lahab? Wadda'aka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Turun setelah sebulan. Mengapa turun wahyu lambat? Ketika Jibril datang, Nabi bertanya, Jibril, kenapa kau lama baru turun? Kata Jibril, kami tidak turun ke dalam rumah kalau di situ ada. Oleh sebab itu, walaupun dia najis, walaupun dia kotor, najisnya najis berat mughallazah, malaikat tidak turun. Tapi sesungguhnya kalau dia dekat dengan ulama, maka Allah menyebutkannya beberapa kali dalam Al-Quran. Pelajaran iktibar luar biasa. Kemanapun kita merantau, dimanapun kita pergi, mendekatlah dengan al-ulama warasatul anbiya. Itu makanya saya setiap ceramah kemana-mana pasti silaturahim ke buya, ke kiai, ke tuan guru, ke habib yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal saya ziarah ke makamnya. Ketika saya ceramah ke Pulau Sabang, dari Sabang sampai Merauke, ketika ziarah sampai ke Pulau Sabang, saya dibawa ziarah ke makam tua. Ternyata yang penyebar agama di Pulau Sabang itu dulu orang Minangkabau yang mau pergi haji. Karena Aceh itu disebut Serambi Mekah. Kenapa disebut Aceh itu Serambi Mekah? Karena sebelum ke Makkah orang ke Aceh dulu. Di zaman Belanda di Pulau Sabang itu ada asrama haji. Kami datang ke asrama haji itu, gedung bangunan tua. Disinilah Ustadz Somad dulu jamaah haji datang berkumpul di sini. Lalu kemudian setelah mereka manasik pelatihan haji, semua kapal laut dari mulai Papua, Sulawesi, Kalimantan pasti melewati Pulau Sabang. Karena disitulah tempat berkumpulnya. Itulah maka disebut dengan Serambi Makkah. Karena orang sebelum masuk ke rumah lewat serambinya dulu, kecuali maling lewat jendela. Nah, lalu kemudian ada seorang ulama, ketika dia akan berangkat haji, dia menyebarkan agama Islam. Sebagian masyarakat sudah muslim, tapi dia mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara berzakat. Lalu kemudian terjadilah penyebaran agama Islam yang luar biasa. Lagi-lagi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Ta'limul Muta'alim, orang yang dekat dengan ulama
maka anak cucunya salah satunya pasti nanti dijadikan Allah salah seorang daripada ulama. Orang tua saya termasuk orang yang suka berkhidmah kepada ulama. Almarhumah emak saya, kalau ada tuan syekh, tuan guru, kiai, buya datang, itu pasti diundangnya ke rumah. Dulu ada seorang penceramah datang ke kampung kami, diundang datang ke rumah, silaturahim. Setelah itu baru diajak ngobrol. Ustadz ada punya sekolah? Ada. Bisa menerima anak kami mau sekolah di sana? Bisa. Langsung kelas 3 bisa Pak Ustadz? Berarti anaknya nakal. Kami tidak terima anak pindahan, kami hanya terima anak yang masuk dari kelas 1, anak baru. Tolonglah Pak Ustadz. Enggak bisa. Akhirnya ditawar-tawar, bisa. Mana anaknya? Bawa sini. Dibawalah anaknya. Nama anaknya Abdul Somad. Karena saya sekolah kelas 1 lain, kelas 2 lain, habis itu enggak sekolah, malas sekolah. Nah, inilah ustadz yang menyelamatkan. Ya, jadi saya diselamatkan oleh ustadz. Walaupun saya tak merasa saya ustadz. Saya tidak ustadz, saya profesor doktor. Ustadz itu bahasa Turki, profesor itu bahasa Inggris. Artinya sama, podo. Makanya kalau ada orang Mesir, al-ustaz, ad-doktor, itu artinya profesor doktor. Cuman orang kita merendahkan yang tinggi jatuh ke bawah. Tempat kita ngajar ikro, ustaz. Jual obat kuat, ustaz. Tengoklah di koran-koran. Saya baca di koran-koran. Anda lemah, belilah minyak lintah dengan ustad. Ustad juga katanya. Dulu asalnya nama saya itu nggak ada pakai titel panjang-panjang, itu tak ada. Saya begitu pulang, jangan tulis panjang-panjang, tulis saja Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad cukup. Saya bilang asal muasalnya saya pakai LCMA itu gara-gara ustadz dirusak namanya itu. Oleh sebab itu maka mendekatlah kepada para alim ulama. Harum semerbak. Kalau dekat dengan tukang parfum, insya Allah dapat wanginya. Ustadz sudah mempraktekkan itu. Iya, kami dulu kalau musim haji pergi ke Makkah, dari Kairo naik bis 7 jam ke Terusan Suez. Dari Terusan Suez naik kapal laut, dipukul ombak, diempas gelombang di Laut Merah. 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah naik bis ke Makkah. Sampai di Makkah jamaah haji gelandangan, tidak punya hotel, tak punya tempat tinggal. Tapi kami harum terus. Kenapa? Karena setiap mau ke masjid mampir dulu ke tempat tukang parfum. Semua orang tukang parfum tuh pasti dia kasih oles pakai wangi. Parfum yang mahal-mahal itu. Parfum itu yang paling mahal, dia kental seperti madu. Itu dari batang kayu namanya od. Od itu artinya kayu gaharu. Kayu gaharu itu besar, tapi yang di dalam itu hitam kecil berminyak. Itu disuling keluar minyaknya menetes. Satu botolnya saya tanya 20 juta. Kami tidak pernah beli, tapi wanginya kami dapat waktu mahasiswa dulu. Oleh sebab itu maka, tapi kalau berkawan dengan tukang besi, insya Allah bau asapnya, bau karbitnya juga dapat. Oleh sebab itu diantara beruntung dan bertuahnya Tuan Haji Dasril Sultan Bagindo DSB adalah karena dekat dengan ulama. Beliau dekat dengan Buya Hamka. Beliau lebih beruntung, lebih bertuah, sempat berjumpa dengan Buya Hamka. Buya Hamka meninggal tahun 1980. Saya baru saya lahir 77, 83
baru umur 6 tahun, tak sempat berjumpa beliau di Jakarta, tapi saya baca buku-buku beliau. Makanya dalam ceramah selalu saya kutip pendapat-pendapat Buya Hamka. Di dunia saya tak berjumpa, saya berharap bisa berjumpa beliau di surga Jannatul Firdaus. Jamaah Masjid Darul Mukmin, Baitul Mukmin, begitu masuk ke dalam surga, terkejut mereka. Mereka lihat saya sudah duduk sama Buya Hamka di dalam. Amin. Itu doa saya. Cara saya berdoa begitu, biar supaya diaminkan masyarakat Lampung. Oleh sebab itu maka kita dekat dengan ulama itu maksud tidak lain adalah, bukan berarti maksud saya tujuan ini mendekatlah dengan ulama, dekat Abdul Somad. Tidak, saya bukan ulama. Saya hanya orang yang suka cinta kepada ulama. Saya orang yang sayang kepada ulama, dan saya selalu mengutip pendapat-pendapat ulama. Akhirnya orang menyangka saya ulama, padahal tidak. Sampai sekarang saya tak punya kartu Majelis Ulama Indonesia. Dan dulu ketika ada sertifikasi Ustadz 200, saya tak masuk. Oleh sebab itu maka kita selalu berdoa supaya anak-anak kita menjadi orang yang cinta pada ulama. Saya yakin dan percaya itu dulu doa kakek saya, doa embah saya, doa datuk-datuk saya dulu. Kata datuk saya, cucuku yang ini jangan masukkan sekolah umum, masukkan dia sekolah agama. Tapi saya mau masuk SD. Saya tak mau masuk agama, saya mau masuk SD. Saya mau celana merah. Saya nggak mau pakai peci. Dimasukkanlah saya ke SD. Kepala sekolah SD itu kakak ibu saya. Begitu sampai di rumahnya, saya masih ingat, pegang telinga kanan, pakai tangan kiri. Nggak sampai, nggak boleh masuk. Jadi kemana? Akhirnya saya masuk madrasah ibtidaiyah. Rencana masuk SD, tidak diterima. Sampai sekarang SD itu menyesal. Hampir saja mereka punya alumni profesor doktor. Sombongnya kumat. Karena saya dipesankan sekolah agama, akhirnya saya masuk madrasah ibtidaiyah. Setelah itu madrasah sanawiyah. Habis itu madrasah aliyah. Habis itu S1-nya Al-Azhar. S2 ke Maroko, S3 ke Sudan. Dari awal sampai akhir, dari hilir hulu ke hilir, pangkal ke ujung, saya sekolah agama. Sekarang saya paham, karena itu wasiat dari kakek saya, embah saya, cucuku yang ini mesti sekolah agama. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz. Saya ini memang disetting dari awal, ini mesti sekolah agama. Tapi waktu itu beliau tidak ada cita-cita ini supaya jadi ustadz. Enggak. Beliau cita-citanya cuma supaya dia bisa menasehati orang kampung dan saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya, supaya takut kepada Allah. Biaya sekolahnya dari mana? Itu ada kebun kelapa 2 hektar. Nanti kalau dia sekolah, ambil dari kebun itu. Begitu kakek saya meninggal, kebun kelapa itu pun ikut mati. Tapi Allah Maha Kaya, Allah luar biasa. Di situ saya melihat bagaimana niat baik dikabulkan Allah. Memang kebun kelapa itu tidak bisa membiayai sekolah saya, tapi S1 saya gratis dari Al-Azhar 4 tahun, sampai tiket pulang ke Riau ditanggung Al-Azhar. S2 gratis lagi, ditanggung oleh Ajong Marocaine Coopération Internationale, lembaga di bawah UNESCO. Gratis 2 tahun di Maroko, tamat selesai, ongkos cetak tesisnya diganti 3 bulan beasiswa, sampai selesai pulang 2006-2007. S3 3 kali saya mengajukan beasiswa ke Kementerian Agama, nggak dapat.
nggak tahu soal salahnya apa, dosanya apa. Tapi pintu rezeki tidak dari satu pintu. Masuk saya ke WC di airport Cengkareng, begitu keluar dari toilet, di samping toilet laki-laki bukan perempuan, datang bapak-bapak dari samping toilet itu, Ustadz Somad ya. Waktu itu saya pakai masker. Saya waktu belum COVID pun saya sudah pakai masker, biar supaya orang nggak kenal. Ustadz Somad ya, kata dia. Ditembak 12 pas, ngaku lah saya. Iya, saya bilang. Sudah S3, jangan tanya-tanya. Dulu saya kalau ditanya S3 bangkit emosi saya. Jangan tanya-tanya S3. Ustadz Somad mesti S3. Ngapain atur-atur saya? Wajib S3. Ini kartu nama saya, biaya dari awal sampai akhir, sampai sidang, sampai ongkos saya yang nanggung, kata dia. Ini nomor telepon saya. Sejak itu sampai sekarang gak pernah saya telepon. Saya takut berutang budi, saya takut makan duit orang, tak pernah saya hubungi. Tapi Allah berikan rezeki, alhamdulillah lancar sampai akhirnya sidang 24 Desember tahun 2019. Artinya apa? Niat baik kakek-kakek dulu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, berniat baiklah. Cucuku yang ini sekolah agama, cucuku yang ini sekolah pesantren, yang ini masuk Islamic boarding school. Masalah nanti dia S1 mau jadi pilot, nggak apa-apa. Dia mau jadi dokter spesialis, nggak apa-apa. Yang penting pendidikan dasarnya ini TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, lahirlah generasi yang Qurani. Kita tidak bisa paksa anak kita jadi ustadz. Jangan paksa anak Bapak Ibu jadi ustadz. Tapi dia menolong agama ini nggak mesti lewat melalui ustadz. Jadi apapun dia, jadi tentara pun dia bisa menolong agama, betul? Jadi polisi pun dia bisa juga menolong agama. Tidak hanya semata-mata ustadz. Pelajaran yang pertama adalah dekat dengan ulama. Habis 15 menit. Tadi saya mulai jam 5.15, sekarang jam 5.30. Pelajaran yang kedua, apa itu? Ketika Tuan Haji Dasril, saya ingat, cuman pura-pura aja. Orang tulisannya ada kok. Ketika Tuan Haji Dasril Sultan Bagindo berjumpa sama Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Bukalah rumah makan. Karena ketika orang sampai di rumah makan, yang pertama kali dikasih air minum. Rumah makan Haji Dasril, orang kalau pertama dikasih air minum, bukan macam rumah makan tempat lain, macam gurun Sahara leher tak dikasih air minum. Kasih air minum. Orang kalau dikasih air minum pasti dia menyebut nama Allah, Bismillah. Setelah kasih air minum, kasih dia makan. Setelah dia makan, pasti dia ucapkan Alhamdulillah, mengalir pahalanya. Hidup simple, rezeki datang dari Allah. Lapangkan leher orang, penuhkan lambung orang, dia bayar alhamdulillah, tak dibayar na'udzubillah. Insya Allah rezeki melimpah ruah. Akhirnya dibukalah ini, muncullah begadang 5. Boleh tak begadang? Boleh kalau ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya, kata Bang Roma. Yang nggak percaya terlalu. Banyak orang silap, orang salah, disangkanya rezeki itu punya dia, padahal rezeki itu punya Allah. Carilah dengan bismillah, tutuplah dengan alhamdulillah, maka rezeki melimpah ruah. Haji Dasril Sultan Bagindo contohnya.
Mau percaya alhamdulillah, nggak percaya bukti sudah ada. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang dulu cari rezeki itu simple, mudah. Bangun pagi, sholat subuh, ke surau, ke masjid, ke langgar, ke musola, pulang ke rumah, sarapan, pergi ke kebun. Habis itu ngelihat sawah, ngelihat kebun, kemudian sholat zuhur berjamaah, habis itu menjelang asar pulang ke rumah. Tetap bisa dengan kumpul keluarga, tetangga, sahabat, jiran, kawan. Malamnya bisa wirid yasin, sorenya bisa datang, ada acara tahlilan bisa kumpul, silaturahim tersambung, meninggalnya husnul khotimah. Orang sekarang berangkat sebelum ayam berkokok. Ayam belum bangun, dia udah bangun. Pulangnya ayam sudah tidur, dia baru pulang. Tidak pernah jumpa tetangga, tidak pernah jumpa anak, tidak pernah jumpa kawan, tidak pernah silaturahim, semuanya online. Tapi penyakitnya offline. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, luntang lantung, sholat tinggal, puasa tinggal, silaturahim tidak, rezeki tak dapat, penyakit datang. Itu kan yang terjadi pada masyarakat sekarang. Ke masjid tak pernah, yang dicari rezeki, bolak-balik kemana-mana cari duit. Setelah duit dapat, bulat-bulat diserahkan ke dokter spesialis. Dapat duit satu koper, dimakan tak bisa. Mau makan nasi diabetes, mau makan gulai kambing kolesterol. Apalagi sempat menikmati hidup? Tak sempat. Orang dulu hidup sederhana, rezeki luar biasa, barokah mengalir sampai mati, sempat pula membangun surau dan musola. Hari ini kita sedang belajar bagaimana mau maknai hidup. Berangkat pagi kena macetnya 2 jam, pulang sore macetnya 3 jam, sampai di rumah sudah teler, sholat tinggal, puasa diqadha di hari tua sudah kena mah akut, usus dipotong. Apalagi nikmat hidup, tinggal sakaratul maut, mati. Tapi begitu hidup mengurut aturan ulama, bukalah rumah makan, kasih orang minum, kasih orang makan, rezeki melimpah ruah. Tapi kalau ada hutang 555 perak, yang 5 perak mesti dibayar. Pesan Buya Hamka, 555 perak utang engkau kepada non muslim, yang 5 perak mesti kau bayar. Kenapa? Karena kalau tak kau bayar, kau akan cari dia di akhirat. Kemana kau mau mencari dia? Itu dipegang oleh Haji Dasril Sultan Bagindo sampai umur 79 tahun. Amanah, jujur, kata orang sekarang, berintegrasi, berintegritet, berjujur, amanah. 5 perak guys, 5 perak, 555 perak. Adik-adik sekarang yang muda-muda masih sempat nengok duit limper? Nggak pernah. Yang senyum berarti udah tua. Saya masih sempat beli bonbon limper 5 perak, gambar burung. Duitnya itu tidak terlalu terang. Kalau duit 100 terang dia. Duit 5 perak, 5 perak kata Buya Hamka, kalau kau curang, maka nanti kau akan membawa kecurangan itu pada hari kiamat. Itu dipegang Haji Dasril sampai hari ini. Ustadz kok tahu? Saya kan sebelum ceramah saya cari bahan duluan. Saya ngobrol-ngobrol terus, maka saya kalau ketemu sama orang, banyak orang kalau ngobrol sama saya, Ustadz ternyata kalau di luar mimbar Ustadz pendiam ya. Ngapain saya ngobrol? Saya ngomongnya di pas ceramah aja. Pas nggak ceramah masa saya ceramah juga? Kalau ada orang ngomong saya dengar, oh perjalanan hidup yang luar biasa,
Oleh sebab itu maka buah dari yang kita lihat sekarang ini adalah buah dari kejujuran. 5 perak mesti kau balikkan. Ini kadang kita dikasih orang belanja, nih 100.000, beli nasi bungkus 1 harga 15.000, 85.000 halal. Tak dibalikkan, balikkan. Ingat pesan Buya Hamka ke Haji Dasril, 5 perak. Kenapa tak kau balikkan 5 perak? Alah sikit aja kok. Gara-gara 5 perak itulah kita masuk neraka jahanam. Malunya. Kenapa dia masuk neraka? Korupsi 5 miliar. Bangga kan? Kenapa masuk neraka? Karena menggelapkan APBN. Keren kan? Kenapa masuk neraka? Karena 5 perak. Nerakanya sama pula tuh. Bukan neraka 5 miliar sama 5 perak lain. Yang 5 perak nerakanya 25 derajat Celcius. Mendidih juga otak kepalamu. Diletakkan batu kerikil di tapak kaki, mendidih otak. Yablugh ka'baihi, sampai ke mata kaki. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan istighfar, tapi dosa hutang kepada manusia bisa? Gak bisa. Pergi kau ke Makkah nanti setelah habis Covid, menangis di pintu Ka'bah, maafkan ya Allah, 5 perak. Habis tisu setengah kotak, bisa lunas yang 5 perak. Maka aku sampaikan pada jamaah, bayarlah hutang pada tempatnya. Ustaz nyindir nih? Enggak, saya cuma ngasih tahu supaya jangan sampai kita mati su'ul khatimah. Orang yang doanya tidak dikabulkan Allah, tak diterima Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Ajarkan anak-anak kita jujur. Ajarkan anak-anak kita berkarakter. Jangan sampai dia makan. Kenapa? Apa masalah? Orang itu kesilau di luar. Itu tak masuk surga kan? Tembakan orang itu jendela. Baru saya bilang jangan aniaya orang. Masya Allah. Ibu-ibu, itu layar di atas hidup. Kenapa tak ditonton layar itu? Ada layar 2 tak ditonton orang. Itu panitia tidak mau zolim, makanya dipasang layar. Di luar pakai ada layar mereka. Itu juga mereka sangat takut matahari terbit, karena kalau matahari terbit gambar itu hilang. Layar itu kan adanya kalau gelap kan, macam nonton layar tancap mereka tuh di sana. Tapi insya Allah walaupun mereka di luar, mungkin mereka lebih dulu masuk surga dari kita. Mungkin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang berjihad fi sabilillah. Pelajaran yang kedua, apapun profesi kita, carilah profesi yang melapangkan kesulitan orang lain, yang mengenyangkan perut orang, yang melapangkan tenggorokan orang, yang memudahkan urusan orang, maka dimudahkan pula urusan hidupmu insya Allah. Ini sekarang orang ini otaknya sungsang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Begitu kan prinsip orang sekarang? Dipersulit, dipersusah, diperpayah. Begitu orang minta, Pak bisa nggak dipermudah? Wani piro, bayar berapa? Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kau tangkap nyamuk,
ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kejar dengan cara haram. Bantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan. Padahal yang dicari itu cuma setengah sayapnya. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau tak percaya, tanya sama Haji Dasril Sultan Baginda. Cemana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya? Kejujuran, jangan makan duit orang walaupun 5 perak. 5 perak tak ada lagi Pak Ustaz. Terserahlah, payah kali ceramah ini sekarang. Siap kita didik anak-anak kita jujur. Saya dulu kalau pulang bawa mobil-mobilan main-main, ditanya, dapat di mana tadi? Di jalan mak. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Balikkan di mana tempat kau dapat tadi. Kalau tak balik jangan pulang ke rumah. Mobil-mobilan kecil tu menangislah, membalikkan di tepi jalan. Bukan nangis karena jauhnya, sayang ini mobil bagus kan, letakkan balik. Kalau tak kau balikkan, nanti mobil ini di akhirat akan sebesar mobil asli. Kau akan pikul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saya waktu itu kan anak kecil nggak paham. Kalau paham saya tanya, mana hadisnya, mana dalilnya. Setelah kuliah ke Mesir, belajar hadis, belajar ayat Quran, ternyata ayatnya ada. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Masuk ke rumah makan, rendang ada, gulai ada, sup ada, ayam goreng ada. Tiba-tiba bagian bawah ayam goreng itu diambil sikit, yang rendang dicolek sikit, yang jual nggak tahu, akan kau pikul 1/4 ayam goreng hari akhirat. Kalau ada nanti di akhirat yang mikul mobil dinas plat merah, keren kan? Kalau ada nanti yang mikul APBD, APBN, keren kan? Tapi kalau yang mikul ayam goreng, malunya di akhirat. Mikul bakwan, wa may yalul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, kau akan membawa kecuranganmu pada hari kiamat. Dosamu kepada Allah, salat sunat taubat 2 rakaat, beristighfar, selesai. Tapi dosa kepada manusia bisa. Berapa banyak orang bersalah kepada Haji Dasril, entah berapa goreng ayam, entah berapa rendang sudah diseludupkan orang, pakai bungkus tisu masuk ke kantong. Rugikah dagangannya? Tumpurkah bisnisnya? Tidak. Siapa punya rezeki? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai 2 masalah. Masuk masalah yang ketiga. Apa yang dicari dengan bisnis-bisnis ini? Buka rumah makan 1, berhasil. Buka begadang 2, berhasil. Buka begadang 3, berhasil. Buka nggak bisa tidur malam, berhasil. Begadang itu kan tak bisa tidur malam. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup 1? Pasti dia akan minta tambah. Tapi beda dengan yang satu hamba Allah ini, dibuka usaha ini banyak untuk bangun masjid. Dibuka usaha ini banyak. Ustadz Abdul Somad ini ada tanah 2,5 hektar, sudah dibangun kelasnya lebih 30, sudah dibangun kantornya, musola, masjidnya 60-70% siap. Ambillah Ustadz Somad.
Ustadz Somad takut. Nanti kalau Ustadz Somad ambil ini, berarti mesti tinggal di sini, harus buka cabang di sini. Haji, saya kemari dalam setahun cuma 3 kali saja. Karena saya ada tim 14 dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam, Sarawak, Malaysia, dan dunia ini semuanya. Sebenarnya saya mau ngasih tahu ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, itu aja. Jadi saya sudah bagi 14 tim ini, berarti saya gilir setiap 4 bulan sekali saya datang ke Medan, 4 bulan sekali, ke Kepulauan Riau 4 bulan sekali, ke Sulawesi Makassar 4 bulan sekali, setahun berarti 3 kali. Begitu juga ke Lampung. Nanti kalau ku terima ini haji yang 2 hektar ini, ku bilang aku ambil, tiba-tiba aku tidak datang, kalian sumpah mati tegak aku nanti. Buat saja namaku di situ penasehat. Supaya apa? Supaya jangan dibilang orang siapa itu? Itu Ustadz Somad yang penipu itu. Sudah diambilnya 2,5 hektar sama kelas-kelasnya, sudah diwakafkan untuk dia, tiba-tiba tak datang, dia disuruhnya pula orang lain datang. Jangan masukkan saya ke yayasan. Yayasan itu ada 5, ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jangan masuk saya ke dalam struktural. Penasehat Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangku Dilaga. Panjang situ. Nanti kalau aku datang kemari setiap 4 bulan, kumpulkan guru-guru ini, kumpulkan orang yayasan ini, baru kita nasihati mereka. Bagaimana supaya anak-anak ini hafal Quran, bagaimana supaya wali murid ini masukkan anaknya, bagaimana supaya anak muda ini selamat dari narkoba, selamat dari zina. Maka kita nanti berkawan di dunia, bertetangga kita di surga insyaallah haji. Karena kalau sampai ku ambil 2 hektar ini harganya 1 meter berjuta bermiliar, datang jahat otakku nanti, datang khianatku nanti. Aku ingin jangan sampai kita rusak hubungan gara-gara harta dan materi. Buatlah yayasan, masukkan dia dalam wakaf. Karena kalau sudah dibuat yayasan, la yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa dijual belikan, kekal abadi sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke makam kita haji. Nanti anak-anak itu akan baca Quran haji. Anak-anak itu malam nanti akan tahajud di masjid itu. Pagi-pagi mereka akan belajar, maka pahalanya mengalir ke makam kita haji. Itulah yang mau kita cari di dunia ini. Lapang makamku, terang kuburku, lapang pula makammu. Adapun makam jamaah ini kita belum tahu. Kalau makam kami dah selesai, makam jamaah uruslah masing-masing. Masa kami juga yang ngurus makam? Jadi banyak orang sekarang yang dipersiapkannya rumah menjelang pensiun. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pensiun 2 bulan lagi, tapi 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mohon Ustadz nanti tanda tangan prasastinya ya. Padahal niatnya dalam hati mau manas-manasi saya aja. Disangkanya saya tergoda. Wih, saya tidak tergoda dengan itu, karena belum tentu kita sampai pensiun malaikat maut datang. Tapi ketika yang dibangun masjid, yang diwakafkan pesantren tahfiz Quran, itulah yang membuat saya cemburu luar biasa. La hasada illa fisnataini, tak boleh cemburu hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, dipakainya harta itu pagi, siang, dan malam untuk menolong agama Allah. Itulah yang mesti kita cemburu. Adapun orang yang jadi pejabat tinggi paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Adapun orang kaya karena mengejar dunia, tak perlu kita cemburu, karena rumahnya tinggal, mobilnya
tinggal. Tapi kalau orang bangun masjid, masjidnya tinggal, pahalanya mengalir. Ustaz Somad, itu ada orang kaya Pak Ustaz, kondominiumnya 100 lantai ke atas, 100 lantai pula ke bawah. Di lantai bawah tuh Pak Ustaz, air semua, macam tinggal di akuarium Pak Ustaz. Saya tidak terpukau, saya tak cemburu sedikit pun, karena yang 200 lantai itu kalau dia mati tinggal. Tapi kalau dia bangun 2 hektar dengan 30 sekian kelas, dengan surau langgar musola, dengan penghafal Quran, anak hafal Quran 1 hari ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali, anak yatim diberikan gratis. Itulah yang kita cemburu, karena kita belum bisa melakukan itu. Betul? Tapi Abdul Somad dimuliakan, dibuat penasehat Abdul Somad, selesai, dapat saya amal jariahnya. Tapi belum tentu pasti juga lagi, ini masih dalam tahap penjajakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Ini pelajaran untuk anak-anak muda. Cita-cita kalian mesti tinggi macam cita-cita Haji Dasril Sultan Baginda. Ini sekarang anak muda nih, gimana rencananya ke depan? Ya udah mau siap S1 Pak Ustaz. Habis ini kau mau jadi apa? Ya mau ikut tes PNS lah Pak Ustaz. Kau PNS mana bisa bangun masjid? Gaji 2,5 juta sebulan, semua kredit. Bangun rumah 3M, 3 kali minjam. Gimana kau mau bangun masjid? Sementara laut di Lampung luas, kolam-kolam ikan entrepreneur bisa. Jadilah anak muda entrepreneurship, sehingga nanti kau bisa bangun sekolah tahfiz gratis. Cita-citanya mesti begitu. Buka usaha berhasil, buka satu lagi usaha berhasil, buka lagi satu usaha berhasil. Kemarin kami di Pringsewu itu juga meresmikan pesantren anak muda entrepreneur, lahir tahun 80. Baru berapa tahun umurnya? Baru 40 tahun. Entrepreneur. Jadi kalau cerita entrepreneur, usahawan, bisnismen, Lampung ini tempatnya. Saya sudah ketemu orangnya. Ini makhluk-makhluk yang unik, ini mesti dibudidayakan. Ini makhluk-makhluk yang hampir langka. Mereka ini satu spesies dengan dinosaurus. Mudah-mudahan ilmu-ilmu mereka ini menular ke anak-anak muda di Lampung. Ini banyak anak muda ini tidak punya kreativitas, pergi kuliah pakai motor, knalpot disunat, pas lambat kiriman stres, passwordnya 3 huruf, mak minta duit. Apa ini? Makanya makhluk-makhluk yang unik ini saya sarankan mereka menulis buku. Bukunya adalah Alam Terkembang Menjadi Guru. Mereka tidak berguru di kelas, mereka tidak berguru kepada buku, tapi mereka menjadikan alam pengalaman perjalanan hidup mereka menjadi guru, sehingga mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil sampai hari ini. Untuk menjadi sebuah sebatang sekuntum bunga, dia mesti bertunas, dia mesti berbatang, dia mesti bercabang, mesti selamat dari hawa, mesti selamat dari wereng, mesti dijaga akarnya, mesti disiram, barulah menjadi sekuntum bunga, bukan bunga plastik. Untuk jadi bunga saja prosesnya luar biasa, apalagi menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah. Sudah berapa poin saya sampaikan? Pertama, dekat dengan ulama. Yang kedua, jujur, jangan berkhianat, pembohong, dusta, tipu-tipu. Yang ketiga, cita-cita jangan mengejar dunia, tapi bangun masjid, menyebarkan pendidikan Islam, Allah akan tolong. Yakin dengan pertolongan Allah? Innaka la tukhliful. Yang terakhir, yang keempat, jangan Ini sekarang orang baru punya duit sedikit aja sombong minta ampun. Ini Pak Ustadz, sepatu saya ini harganya 20 juta Pak Ustadz. Yang nanya siapa?
siapa yang nanya? Outfit saya nih Pak Ustadz, sekali tegak berdiri 100 juta nih Pak Ustadz. La ilaha illallah. Peci saya ini dibeli orang di Jambi 12 juta. Baju jaket saya dibeli orang di Jambi 270 juta. Dilelang untuk pondok pesantren. Motor dilelang 100 juta. Kalau cerita bangga-bangga outfit, dah berapa tuh? 100 tambah jaket 270, 370, tambah peci 12 juta, 382 juta. Punya orang kan mas saya. Ini subuh ini dikasih sorban, kasih jubah, kombinasi antara jubah Arab Saudi dengan Lampung, tapis Lampung. Masya Allah, kreasi yang luar biasa. Takut pula saya dicuri orang nih. Saya pakai terus, tapi saya pakai pas di masjid aja, pas di airport enggak. Saya takut nanti semua minta foto pula, pilot-pilot terus semua selfie ya Ustaz. Jangan angkuh, jangan sombong. Kesan saya sama orang-orang hebat ini, saya perhatikan mereka tak sombong. Ketika dia sombong, itu tanda dia akan jatuh ke bawah. Saya pun kalau lama-lama duduk di atas kursi ini jadi sombong nanti. Itu makanya saya tak mau lama di sini, 60 menit turun. Dimulai jam 5.15, jam 6.15 kau mesti turun, sadar diri Abdul Somad. Karena kalau kau sudah terlalu lama di sini, pakai baju kebesaran, ini baju kebesaran nih, XL ini. Pakai baju kebesaran, dikasih mikrofon, suara menggelegar, duduk di atas, semua orang di bawah, lama-lama merasa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu, setiap 60 menit kau turun ke bawah, balik ke asal, bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tu'izzu man tasha, Allah menaikkan siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha, Allah menurunkan siapa yang dia kehendaki. Ada yang rendah hati turun ke bawah dinaikkan Allah, ada yang naik ke atas hampir ke awan akan diturunkan Allah. Percaya tak percaya, mereka yang di atas nih pasti akan turun untuk sarapan pagi. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Masjid mengajarkan kita tentang tawadhu, rendah hati. Siapapun orangnya, kalau sudah sampai masuk ke masjid ini, dia mesti menempelkan keningnya ke lantai, ke tempat bawah tapak kaki. Adakah yang lebih rendah dari tapak kaki? Lantai ini lebih bawah tapak kaki. Mana ada orang melangkah di atas tapak kaki? Lantai ini ditempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang Haji Dasril yang bangun masjid, tiba-tiba pas sujud, Haji Dasril enggak sujud ke lantai. Kalian aja, aku yang punya masjid sujudnya ke tiang. Nggak bisa. Semuanya menempelkan kening ke lantai, dan ketika kening menempel ke lantai, saat itu kau rendahkan dirimu dan kau katakan Subhana Rabbiyal. Kalau kau menyelamatkan dirimu dari angkuh dan sombong, Allah akan menyelamatkanmu. Ada orang yang lapar, selamat. Ada orang yang haus, selamat. Ada suami-suami yang datang urusan dari Jakarta mau bisnis ke Lampung, selamat atau tidak? Selamat. Aa tinggal di mana sekarang? Di hotel. Hotel apa? Hotel Syariah Nusantara. Tenang istrinya kan? Karena dia tahu hotel syariah tertulis di belakang pintu, yang tidak bawa surat nikah tidak dibenarkan masuk. Gimana sekarang? Hotel syariah. Habis itu dia pergi ke konvensional. Orang perlu makan, kasih makan. Orang perlu minum, kasih minum. Orang mau ketenangan hati karena suaminya takut dilarikan pelakor, kasih hotel syariah. Selamat dunia, selamat akhirat.
rendahkan diri di hadapan Allah, disitulah akan turun rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fid dunya hasanah, otomatis itu Pak, otomatis tuh Bu, kalau sudah fid dunya hasanah, insya Allah fil akhirati hasanah. Fid dunya morat marit, fil akhirah neraka jahannam. Kesian. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Paling tidak kita ini mau dapat akhirat pendapat jadilah. Tapi kalau bisa dunia ini pun dapat juga. Insya Allah yang hadir di majelis ini dunianya dapat, akhiratnya dapat. Berkah itu paling banyak diturunkan Allah waktu pagi. Siapa yang paling awal bangun paginya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Jangan sampai rezeki dipatok. Iya. Orang sekarang rezekinya dipatuk ayam, dilarikan kucing, diterkam harimau, digigit kopit. Habis bangun jam 11 siang. Malam apa kerja? Nonton bola. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Udah dapat, kasih orang lain. Gol. Bola itu bagus untuk kesehatan. Tapi habis waktu karena itu. Zaman dulu orang main bola berkeringat, sekarang main bola tak berkeringat. Game online, berjudi pula itu, duit habis. Tiba-tiba datang tagihan ke rekening bapaknya, bapak sudah kena denda 40 juta. Mana ada saya main judi? Anak bapak main handphone bapak. Banyak kejadian itu kan. Ustadz mengalami? Tidak, jamaah curhat. Oleh sebab itu kita jaga. Duit-duit haram itu ada aja caranya keluar. Dengan cara jantung koroner, dengan cara otak sakit, dengan cara demam, dengan cara macam-macam. Tapi bisa jadi juga bukan karena duit haram, karena Allah mau menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau ada yang sakit, jangan gara-gara pengajian saya di nanti tetangga sakit, kau sakit ya, nah, itulah duit haram tuh. Bukan, tak selamanya begitu. Bisa juga karena Allah mau menghapuskan dosa-dosanya. Tapi jangan juga tidak bisa dihukum semua begitu. Kau kenapa sakit? Nah, itulah banyak dosa kau dulu kan. Tidak selamanya begitu. Bisa jadi juga karena Allah ingin mengangkat derajatnya. 3 kalau kita kena ujian. Pertama, hapus dosa. Kedua, diangkat derajat. Yang ketiga, sebetulnya nama kita sudah masuk dalam list VVIP di surga. Cuman pas dicek amalnya kurang. Cek, ada nama dia ya Allah di VVIP, amalnya gimana? Kurang. Uji dia dengan penyakit. Ketika dia sabar, ditempatkanlah dia. Makanya kalau nanti menjenguk orang sakit, berikan motivasi itu. Kau sebetulnya udah masuk surga, cuman amal kau kurang. Itu maka kau dibuat sakit, maka kau sabar-sabar aja di sini. Begitu. Ini kadang orang ini jenguk orang sakit, makin sakit orang gara-gara itu. Aku tengok dari tanda-tanda kau ini nampaknya tak sampai 2 Jumat lagi gul. Matilah dia langsung. Hidup ini singkat brother, hidup ini singkat saudaraku. Tapi efek yang akan kita terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Berapa pelajaran yang bisa diambil subuh ini? 4. Ingat itu. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Berapa yang disampaikannya? 4. Apa saja yang 4 itu? 4 yang saya sampaikan ini tidak ada hubungan dengan calon kepala daerah dimanapun. Ini sekarang saya ceramah ini ngeri pakai angka-angka ini sekarang. Takut saya menunjukkan pakai tangan sekarang. Di mana-mana kalau dulu saya ceramah, Allah Akbar, oh, sekarang dah. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut tangan dipakai orang. Berapa foto saya sudah dipakai di mana-mana. Cobloslah nomor sekian, lihat gambar Ustaz Abdul Somad. Ini pun penipu-penipu semua. Belum duduk aja udah nipu, apalagi duduk nanti. Kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Bil khusus ala sahibi hadhil hajah, bil khusus kepada sahibul hajat Tuan Haji Dasril Sultan Bagindo beserta seluruh keluarga. Tawil umurahu, panjangkan umurnya ya Allah. Barik lahu fi arzaqihi, berkahi rezekinya supaya bisa dia membangun sekolah tahfiz Quran ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma hafazna min kulli su' wa syarr, jaga diri kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wahfazhum minal munkar, jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari seks bebas, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari pacaran. Jadikan mereka orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu kemudian mengawalkannya dalam kehidupan mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka bencana bil khusus wabah Covid ini dari negeri kami ya Allah. Allahumma rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali man hadarana semua hadir majlis ini ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.